Halo Sobat JRA, selamat datang di konten Kata Psikolog. Perkenalkan, namaku Hara Putriana, seorang psikolog. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba jantung terasa berdebar-debar, nafas terlalu cepat, hingga pikiran terasa penuh? Jangan-jangan, apakah kamu sedang mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada kecemasan? Mari kita pahami tentang kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari manusia. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita membutuhkan rasa cemas sebagai upaya untuk bisa bertahan hidup. Nenek moyang kita membutuhkan rasa cemas agar bisa mendeteksi adanya bahaya dari hewan buas ataupun ancaman lain di lingkungan sekitarnya. Secara historis dalam dunia psikologi, seorang tokoh psikoanalisis bernama Sigmund Freud menjelaskan bahwa kecemasan merupakan sinyal dari dalam diri kita. Seiring dengan berkembangnya penelitian ilmiah, kecemasan dipahami sebagai bentuk respon alamiah dari tubuh kita dalam mendeteksi adanya ancaman atau bahaya, baik yang terjadi secara nyata maupun hanya sebatas yang kita pikirkan. Dan kabar baiknya, kecemasan merupakan hal yang normal dirasakan oleh setiap manusia. Menurut American Psychological Association atau APA, kecemasan merupakan emosi yang ditandai dengan adanya perasaan tegang, pikiran khawatir, dan perubahan fisik yang terjadi di dalam diri kita seperti adanya peningkatan detak jantung, nafas terlalu cepat, keringat terkeluar berlebihan, maupun hingga terjadinya ketegangan di dalam otot-otot kita. Penelitian lain dalam jurnal psikologi juga menjelaskan bahwa kecemasan melibatkan saraf simpatik, yaitu bagian dari tubuh kita yang mengaktifkan mode siaga atau fight or flight. Artinya, tubuh kita sebenarnya sedang berusaha untuk melindungi kita. Beberapa hal yang bisa memicu rasa cemas di dalam diri kita diantaranya adalah stres yang menumpuk, tekanan pekerjaan, konflik relasi baik dengan teman, pasangan maupun keluarga, kurang istirahat, atau hal-hal yang terus kita pikirkan secara berulang-ulang. Bagaimana jika kecemasan itu kita ibaratkan sebagai alarm mobil? Alarm mobil itu penting. Ia akan berbunyi ketika ada ancaman. Lalu, bagaimana jika alarm itu berbunyi bukan karena adanya pencuri, tapi karena ada hal lain, seperti tersenggol oleh kendaraan lain? Sekarang, mari kita bayangkan bahwa tubuh kita seperti alarm tersebut. Dalam penelitian psikologi dan neuroscience, bagian otak bernama amigdala bertugas untuk mendeteksi adanya bahaya dan ancaman. Ketika ia merasa ada bahaya, tubuh akan langsung bersiap dan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis dalam tubuh kita. Tapi masalahnya, otak kita tidak selalu bisa membedakan antara mana ancaman yang nyata hingga mana ancaman yang hanya sebatas terjadi di dalam pikiran-pikiran kita saja. Kalau alarm berbunyi terlalu sering, bukan berarti alarmnya rusak. Bisa jadi sensornya yang terlalu sensitif. Nah, manusia ibarat seperti alarm yang memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Kecemasan itu bisa berubah menjadi sebuah gangguan psikologis apabila alarm itu menjadi terlalu sering berbunyi keras dan terlalu lama. Apabila kita merasakan gejala-gejala yang mengarah kepada kecemasan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, sadari bahwa kamu memang sedang benar-benar merasakan gejala-gejala yang mengarah kepada kecemasan. Kedua, kamu bisa menerapkan teknik pernafasan secara sederhana. Kecemasan bukanlah musuh, melainkan ia adalah alarm yang penting untuk kita. Jika alarm itu terus berbunyi dan sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, mencari bantuan profesional adalah langkah yang bijak. Kita tidak perlu mematikan alarm tersebut, melainkan kita belajar bagaimana cara mengatur alarm tersebut.